Tanam jenggot di Turki 20 jutaan aja. Dari kayak begini jadi kayak begini. Wah, kalian juga mau nggak? Halo pejuang rambut, balik lagi di channel ini bersama aku Ahmed Stefan. Aku adalah penerjemah dan pendamping pasien yang mau datang ke Turki ke klinik Vega Center. Nah, kita juga udah buka cabang di Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang nggak bisa datang ke Turki, bisa datang ke cabang kami di Indonesia. Boleh banget chat aku di nomor ini. Pastinya ada perbedaan harga ya, karena kami mendatangkan dokter Turkinya ke Indonesia. Jadi tindakan dilakukan 100% oleh dokter Turki, kualitas, hasil gak ada bedanya dengan yang di Turki. Nah, video kali ini aku pengen update salah satu pasien tanam jenggot yang sempat aku bahas di channel ini juga. Pasien ini tanam jenggot menggunakan teknik penanaman FUE ya, sama seperti metode yang digunakan tanam rambut. Nah, coba bedanya kalau rambut kan ditanam di area kepala ya. Kalau jenggot ditanam di pipi, di atas kumis sini sama di atas dagu sini. Kondisi sebelumnya pasien ini beneran gak ada jenggotnya ya. Brewoknya nol sama sekali, kalian bisa lihat. Cuma ada kumis sama jenggot sedikit di sini sama di sini ya. Jadi di pipi ini gak ada sama sekali. Nah, pasien ini minta penanaman brewok full ya, dari sini sampai sini ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian juga ada yang mau datang untuk tanam brewok, tanam jenggot, misalnya pengen yang bentuknya kayak begini di bawah aja itu bisa, atau yang bentuknya gini tuh kayak Sahroni gitu kan. Atau mau kayak gimana nanti tinggal disesuaikan sama bentuk wajahnya ya. Nanti dokter pasti lebih tahu bentuk garis naturalnya kayak gimana sama keinginan teman-teman, nanti tinggal dicocokkan. Nanti kita mulai penanamannya ketika teman-teman udah oke sama garis jenggotnya ya. Pasang tanam jenggot ini ya biar lebih keren aja sih. Ya umumnya laki-laki lah, biar lebih gentle. Jangan mentalnya saja tapi fisiknya kan juga harus garang. Proses operasi juga memakan waktu 6-8 jam. Aku lupa pasnya waktu itu berapa jam ya. Kurang lebih mirip-mirip lah kayak tanam rambut. Nah, cuma bedanya tantangannya untuk pasien yang tanam jenggot ini, dokter sarankan untuk tidak makan yang makanan keras-keras pasca operasi. Jadi kayak misalnya makan rendang gitu ya, yang dagingnya tuh mungkin butuh ekstra kuat gitu untuk ngunyahnya. Karena juga setelah tanam jenggot biasanya di sini kan disuntik cairan pembengkak juga ya, jadi agak susah gitu buka mulutnya. Bapak ini tanam jenggot sebelum aku tanam rambut ya. Lihat beda banget karena aku rambutnya sama yang sekarang. Kondisi di hari ke-9, penampilannya seperti ini guys. Scaps memang nggak bisa kita paksa bersihkan ya, karena takutnya kalau dipaksa bersihkan nanti folikelnya ada yang belum kuat dan copot. Kalau copot ya udah gagal gitu. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-11 itu kita anjurkan untuk nanti kita kasihkan foam ya. Kita rekomendasikan untuk dipakai setiap hari. Nah, di hari ke-11 baru deh scaps dibersihkan semuanya dan nampaknya bersih total. Fast forward ke sebulan pasca operasi, penampilannya kayak begini. Ini kelihatan jenggotnya belum masuk fase shock loss ya. By the way, tanam jenggot juga mirip seperti tanam rambut ya, yang ada fase shock loss-nya. Jadi dia nanti rontok dulu, patah dulu tuh, tapi folikelnya masih ada di dalam kulit ini. Nah, ini bulan pertama aja udah beda banget ya kayak begini ya. Cuma emang belum kelihatan signifikan ya, karena dia baru tumbuhnya tuh kan kecil-kecil ya, baru sekitar 1 cm, 2 cm ada yang memanjang. Terus juga memang ada yang patah, ada yang udah masuk fase shock loss. Jadi belum bisa kita lihat hasil maksimalnya di bulan pertama ini. Masuk ke bulan kedua, ada yang memanjang, ada yang masuk fase shock loss. Nah, ini kelihatannya normal banget ya. Nah, biasanya pasien yang masuk bulan kedua, bulan ketiga nih khawatir ya guys ya. Ini tumbuh lagi gak ya gitu. Wah, gimana nih? Rontok nih. Katanya permanen. Wah, gimana nih gitu. Ya emang di sini diuji guys mental kita ya. Padahal sebenarnya emang begini proses tanam jenggot atau tanam rambut ya. Masuk bulan ketiga makin banyak yang rontok dan ini memang sangat normal. Beberapa pasien yang tanam jenggot juga ada yang bahkan 100% jenggotnya tuh rontok gitu. Ada juga yang sebagiannya rontok, ada yang sebagiannya nggak rontok. Sama seperti tanam rambut ya guys. Itu nanti gimana tubuhnya masing-masing pasien gitu. Nah, masuk di bulan keempat, jenggotnya mulai tumbuh nih guys. Yang tadinya rontok mulai tumbuh lagi, mulai keluar lagi. Dan juga kelihatannya bapak ini udah dipotong gitu ya, yang jenggot yang panjang-panjang itu dipotong pakai gunting biar rata gitu, biar rapi. Dan ini udah mulai kelihatan ya hasilnya ya. Nah, fast forward di bulan ke-6 pasca operasi, ini kelihatannya udah wow banget ya. Udah kayak beda orang guys, lebih maco, lebih gentleman gitu ya kelihatannya. Dari yang sebelumnya kayak begini jadi kayak begini. Wah, gila. Emang solusi yang paling tepat buat temen-temen yang
Kalau mau brewokan dan pastinya kalau punya duit ya, tanam jenggot aja langsung. Daripada kumpul-kumpulin duit pakai obat-obat yang lain gitu kan, belum tentu cocok juga gitu ke tubuh kita sendiri. Nah, ini juga ada hasil lain dari tanam jenggot pasien di Vega Center. Nah, untuk informasi, karena ini diambil dari area donor kita sendiri ya, folikel rambut bagian belakang dan samping sini. Jadi nanti kualitas jenggot yang tumbuh itu seperti kualitas rambut di area donor kita guys, di bagian sini. Kalau misalnya di rambutnya ini tebel, pasti keluarnya juga tebel gitu. Tapi kalau misalnya tipis, ya keluarnya juga tipis. Seperti tanam rambut ya. Kalau rambut aku yang depannya sebelum aku tanam rambut kan bagian sini tuh tipis-tipis banget gitu. Tapi setelah tanam rambut diambil dari sini kan. Nah, jadi rambut yang tumbuh depan ini itu mirip, ketebalannya mirip kayak di sini guys. Kayak di area donor bagian samping dan bagian belakang gitu. Jadi kelihatannya lebih tebal gitu. Tahun ini masih ada promo tanam jenggot, terutama kalau kalian ke Turki. Kalau kalian mau chat aku konsultasi gratis, silahkan hubungi di nomor ini. Kalian juga bisa kirim referensi bentuk jenggot yang kalian mau. Bisa juga aku hubungkan langsung dengan dokter Turki untuk kita video call ya, konsultasi online. Nanti kalau gak bisa bahasa Inggris atau bahasa Turki, ada aku yang menerjemahkan guys. Jadi gak usah khawatir. Kalau kalian juga penasaran dengan update pasien lain dari Vega Center, boleh banget subscribe channel ini, tonton juga video yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gondrong.